Oke. Maaf tadi ada gangguan dari laptop. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita semua ada, kita semua sehat, kita semua boleh beribadah bersama-sama. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya bahwa hari-hari ini bukan saja kita yang sedang dalam menghadapi persoalan saat ini, tapi saya percaya bahwa kita percaya bahwa di seluruh dunia pun sedang menghadapi situasi yang sama, ya, bahwa saat-saat ini kita sedang secara khusus buat bangsa kita, mungkin kita sedang memasuki gelombang kedua dari COVID, dan saya percaya ini sebuah masalah bukan hanya buat orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, tapi buat kita anak-anak Tuhan pun. Kita percaya bahwa hari-hari ini pun kita menghadapinya, kita semua diperhadapkan dengan situasi yang sama, kita semua diperhadapkan dengan masalah yang sama, kita semua diperhadapkan dengan keadaan yang sama, kita semua ada di tengah-tengah pergumulan yang sama, ya. Tidak ada beda dengan yang lain. Kita semua sama. Kita semua saat-saat ini menghadapi situasi yang mungkin kurang mengenakan, situasi yang mungkin kurang baik buat kita. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa apapun situasi, apapun keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kalau minggu lalu Bapak Ibu masih mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Heri Lukito, bahwa kita melihat pelangi di tengah-tengah badai, bahwa sekalipun ada badai yang menerpa kita, walaupun ada badai yang menyerang kita, kita percaya pelangi atau janji Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya hari ini menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu ketika menghadapi sebentar ya Bapak Ibu. Ketika masalah datang. Nah, Bapak Ibu pasti semua orang punya masalah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, mau siapapun, apakah itu orang kaya, orang miskin, orang yang tua, muda, besar, kecil, apapun, siapapun, kita semua pasti punya masalah. Bahkan kalau kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, kalau tidak mau punya masalah, ya di tempat 2 kali 3, artinya meninggal. Tapi buat saya berpikir bahwa orang meninggal pun punya masalah kalau dia tidak di dalam Tuhan. Jadi masalah itu pasti ada. Selama kita hidup, tidak ada satu orang pun dari kita yang terhindar atau terluput dari masalah. Nah, masalah apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini saya mau ajak kita baca di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca ayat ini, sudah sering mendengarkan firman Tuhan dari perkop ini, tapi mari hari ini kita mau belajar ada apa sih dari firman Tuhan yang disampaikan buat kita pagi hari ini. Boleh Pak Sensen ditayangkan firman Tuhannya, Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak asing dengan ayat ini karena mungkin kita sering mendengar, bahkan mungkin kita sering membacanya. Sebelum lanjut saya mau tanya Bapak Ibu, suara saya terdengar? Oke. Kita membaca ya di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu boleh baca dari rumah masing-masing. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selanjutnya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sensen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dari perikop ayat ini, nah kita baca bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, baru saja ada sebuah mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan 5.000 orang. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang dimakan oleh 5.000 orang, bahkan belum termasuk ya, itu 5.000 orang hanya laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sisanya 12 bakul. Kita tahu bahwa ini sebuah mujizat yang luar biasa besar, yang murid-muridnya mungkin selama ini belum pernah melihat. Kalau mungkin selama ini mereka selama mengikuti Yesus, mereka hanya melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang dari sakit dan sebagainya. Tapi ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang bisa dimakan oleh begitu banyak orang. Nah, Bapak Ibu, ketika selesai peristiwa itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang. Nah, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk menyeberang mendahulinya? Karena waktu itu orang-orang ini mereka bermaksud untuk datang membawa Yesus untuk menjadikan dia sebagai raja atas mereka. Makanya Tuhan Yesus menyingkir. Sebelum mereka memaksa dia untuk menjadi raja, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pulang. Dan setelah itu firman Tuhan berkata bahwa Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus taat ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi. Nah, kalau sebagai murid yang baik harusnya mereka bertanya, kok Tuhan nggak ikut sama kami? Kok Tuhan sendiri? Tapi mereka nggak bertanya, mereka patuh, mereka taat kepada perintah gurunya, Tuhan Yesus. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus yang ada sendirian di situ. Tapi ada masalah ketika mereka sudah di tengah-tengah danau, kita baca tadi, bahwa ketika mereka di tengah-tengah danau, tiba-tiba ada angin sakal. Nah, Bapak Ibu, kalau angin sakal itu artinya angin yang datang dari lawan arah. Jadi misalnya perahunya itu mau maju ke depan, tidak bisa maju karena angin itu datang dari arah depan. Sehingga angin itu menghalangi, membuat ombak, membuat gelombang, sehingga perahu itu tidak bisa maju. Kalau kita baca di firman Tuhan tadi katakan mereka diombang-ambingkan karena gelombang yang disebabkan oleh angin sakal. Mereka berdayung, padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat murid-murid Tuhan Yesus, itu ada lebih dari sekitar 4 orang atau ya. Itu mereka adalah nelayan. Petrus, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka itu adalah nelayan. Nah, harusnya mereka tahu kondisi, bahkan mungkin mereka udah terbiasa hidup di laut untuk mencari ikan, atau mereka biasa hidup di danau untuk mencari ikan. Tapi ketika mereka menghadapi gelombang malam itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka diombang-ambingkan dan mereka hanya berdiam di situ. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa murid-muridnya itu mengalami gelombang atau mereka mengalami masalah di tengah perjalanan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca dan kita teliti dari ayat-ayat firman Tuhan tadi, kita percaya bahwa Tuhan tuh tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya.
Tuhan Yesus tahu masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya saat itu, bahwa mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan itu situasinya malam gelap, bukan siang. Kalau mungkin siang nggak terlalu mungkin bermasalah, tapi ini dalam situasi malam gelap, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah naik kapal dan di tengah-tengah lautan, di tengah malam, kemudian ada ombak, ada badai, ada angin, mungkin takut, pasti takut. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi seperti itu, mereka justru melihat ada sesosok bayangan yang berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam situasi malam gelap, terus kita melihat ada orang yang jalan, apakah kita tidak takut? Pasti secara manusia kita semua mengalami yang namanya takut. Karena memang takut itu adalah sifat dasar manusia. Nah, kita pasti takut. Apalagi di tengah-tengah laut, malam, mereka melihat ada sesosok bayangan yang berjalan di atas air. Walaupun Firman Tuhan berkata bahwa itu sudah kira-kira pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi itu ya mungkin, tapi belum terlalu terang-terang banget. Tapi itu membuat mereka sangat ketakutan. Nah, apalagi Bapak Ibu, ada sebuah mitos yang berkembang di dalam pikiran orang-orang Yahudi bahwa laut itu dikuasai oleh roh jahat. Nah, makanya itulah mitos yang ada dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Sehingga waktu mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, di atas danau itu, mereka berteriak-teriak. Firman Tuhan berkata, mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak karena mereka tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka berkata, itu adalah hantu. Mereka berkata, Tuhan Yesus adalah hantu. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, apa yang kita hadapi seperti murid-murid yang menghadapi gelombang di tengah laut, seringkali itu menakutkan kita. Tapi hari ini, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi masalah, apa sikap kita untuk menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi? Dari hari ke hari, mungkin hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya menghadapi persoalan, menghadapi gelombang hidup, menghadapi badai hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi pergumulan hidup. Nah, hari ini saya akan membagikan 3 langkah atau 3 sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, kita mau lihat dalam ayatnya yang ke 22 ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Bapak Ibu, ketika murid-murid sedang menghadapi gelombang, mereka mungkin lagi takut, mereka mungkin juga stres dengan keadaan itu karena mereka mungkin sudah semalam-malaman menghadapi badai, mereka sudah berjuang dan mereka mungkin putus asa dan sebagainya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok bayangan yang berjalan di atas laut. Itu membuat mereka tambah takut. Akhirnya mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan. Nah, dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Tuhan Yesus menawarkan, Tuhan Yesus memberi solusi kepada mereka. Tuhan Yesus memberi jalan kepada mereka. Ketika dalam keadaan situasi apapun, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tenang dan jangan takut karena Tuhan Yesus ada. Jadi yang pertama, kita harus memiliki sikap hati seperti ini. Ketika kita menghadapi apapun situasinya, berat atau ringan pergumulan kita
masalah kita, situasi, kondisi kita hari ini, besok, dan mungkin ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ingat, mari kita mau belajar yang pertama. Tuhan Yesus berkata di firman Tuhan pagi hari ini, Matius 14 ayat 27. Tenang, jangan takut, karena ada Tuhan Yesus. Langkah pertama sebagai orang percaya ketika menghadapi masalah, ayo tenang, jangan takut, karena Tuhan Yesus ada. Percaya Pak, Tuhan Yesus ada. Jadi kita harus tenang dan jangan takut. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, yang namanya mengalami gelombang di tengah laut itu nggak enak. Dan itu dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka melihat mendapat tawaran dari Tuhan Yesus bahwa dalam situasi apapun harus tenang. Bahkan kalau kita baca di pasal 8 sebelumnya, itu ada Tuhan Yesus juga meredakan angin ribut ya. Di situ pun murid-muridnya itu berteriak, mereka ketakutan menghadapi badai, menghadapi gelombang. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata, tenang juga, tenang. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu, mari kita memiliki sikap hati yaitu tenang. Kenapa harus tenang? Karena kalau kita kacau pikirannya, kita takut, kita stres, kita nggak tenang pikirannya, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa melihat apa sih di balik semuanya ini. Karena apa? Kita nggak tenang. Kita nggak tenang dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Orang yang tenang, pasti dia akan bisa menghadapi apapun. Nah, itulah tawaran Tuhan Yesus pertama buat kita, bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus tenang. Kita harus tenang. Bukankah kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berkata bahwa di dalam Alkitab itu ditulis 365 kali kata jangan takut. Mungkin bisa lebih ya. Artinya setiap hari ada setiap kata yang Tuhan berikan jangan takut. Hari ini, besok Tuhan berkata jangan takut. Hari besok lagi Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut. Lawan dari jangan takut adalah tenang. Orang yang takut biasanya akan tertekan, nggak bisa diam, uring-uringan, khawatir, cemas, nggak bisa menguasai diri, nggak bisa mengontrol diri, emosi dan sebagainya. Tapi orang yang tenang, dia akan bisa menguasai dirinya, mengelola emosinya, mengelola pikirannya dengan baik. Dia akan melihat masalah ini dengan jernih, dengan dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang memiliki sikap yang tenang. Nah, mengapa kita harus tenang? Kita coba lihat di satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, kenapa kita harus tenang? Boleh ayatnya ditayangkan, Pak Sen? 1 Petrus 4 ayat 7. Oke, firman Tuhan berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terima kasih Pak Sensen. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata bahwa segala kesudahannya, segala sesuatu kesudahannya sudah dekat ya. Karena itu kita harus menguasai diri dan tenang. Kenapa? Supaya kita dapat berdoa. Orang yang tidak tenang, dia nggak akan bisa berdoa. Karena pikirannya pasti kacau, pikirannya pasti akan memikirkan masalah atau pergumulannya sehingga dia nggak bisa berdoa. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi apapun hari-hari ini, ayo mari kita memiliki sikap yang tenang. Karena dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang, pikiran kita akan berpikir positif.
Bahkan kata-kata kita pun kata-kata yang positif. Nah, kemarin mungkin di sini ada Ibu Darmina. Bapak Ibu, saya kebetulan Ibu Darmina dan Pak Ferry itu adalah anggota Komsel di wilayah 1. Jadi kemarin waktu Komsel, Ibu Darmina bersaksi bahwa Pak Ferry itu sedang melakukan PCR ya, karena swabnya memang semua negatif, tapi PCR. Dan kemudian hari kemarin ya, saya hari Jumat kalau nggak salah saya tanya Bu gimana hasilnya, Jumat apa Sabtu kalau nggak salah, hasil Pak Ferry. Nah saya agak terkejut juga dengan jawaban Ibu Darmina. Jawabannya gini, puji Tuhan Bu, hasilnya udah keluar dan positif. Nah, saya berpikirnya puji Tuhan itu artinya hasilnya negatif. Tapi saya pas baca gitu, saya jadi berpikir, oh iya ya. Dengan Ibu Darmina meresponi hasil dari hasil suaminya itu dengan sikap yang tenang. Ya mungkin sebagai istri dia kaget juga dengan hasil yang dia terima. Tapi dia dengan tenang menjawab bahwa puji Tuhan Bu, hasilnya positif. Nah, saya percaya bahwa ketika mungkin Ibu Darmina mendengar itu, mungkin dia pasti kacau, mungkin pasti dia pikirannya juga mungkin tidak tenang. Tapi saya percaya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberikan ketenangan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberikan ketenangan sehingga jawabannya seperti itu. Saya saya telepon langsung, Bu, kita berdoa supaya Tuhan yang akan menolong apapun ya yang sedang dijalani oleh Pak Ferry, kita percaya Tuhan pasti menolong. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam segala hal, mari kita meresponi dengan sikap yang tenang. Karena kalau kita tidak tenang, kita takut, kita jadi kacau dan pasti itu mempengaruhi tubuh kita juga, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi keputusan-keputusan kita, mempengaruhi perkataan, perbuatan kita, mempengaruhi mungkin juga keluarga kita. Jadi ayo Bapak Ibu, ketika menghadapi apapun hari-hari ini, ketika mungkin engkau divonis positif, mungkin engkau divonis negatif, engkau mungkin dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan keuangan, mungkin suamimu yang mungkin tidak bisa bekerja dan sebagainya. Ayo, mari kita tenang. Tenang supaya kita bisa berdoa. Karena orang yang tenang yang bisa berdoa. Tapi orang yang tidak tenang, pikirannya pasti kacau. Jadi mari kita belajar. Katakan buat dirimu, tenanglah. Jiwaku tenanglah. Pikiranku tenanglah. Karena ini adalah jaminan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Bahwa seperti yang dia katakan buat murid-muridnya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi Tuhan Yesus menawarkan kepada kita hari ini. Dalam menghadapi apapun. Mari kita menjadi tenang. Kita tidak usah takut karena ada Yesus. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah kita, yang pertama kita memiliki sikap yang tenang. Yang kedua, langkah yang kita harus ambil adalah datang kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya yang ke-28 dan 29. Bapak Ibu, ayat 28 dan 29 berkata begini. Kalau mungkin ditayangkan boleh atau enggak juga enggak apa-apa. Saya baca ya. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, boleh Bapak Ibu kita baca ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terima kasih, Pak Sensen. Nah, Bapak Ibu, kalau
kita baca ayat-ayat ini, nah waktu kalau kita baca dan kita renungkan, Petrus itu seperti memberi tantangan buat Tuhan Yesus. Dia berkata gini, kalau memang itu Tuhan, apabila engkau itu Yesus, suruhlah aku datang kepadamu. Kenapa? Karena tadi saya bilang di pikiran mereka bahwa yang menguasai laut itu adalah roh jahat. Sehingga Petrus itu pengen membuktikan bahwa benar enggak itu Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan kalau emang itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Apakah Tuhan Yesus marah? Enggak. Tuhan Yesus malah berkata ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini adalah tawaran Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Yang kedua Tuhan Yesus berkata, datanglah. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap persoalan pergumulan apapun, mari datang pada Tuhan Yesus. Memang kita harus mungkin kita nggak sendiri, mungkin kalau kita sendiri kita perlu pendeta untuk mendoakan kita perlu mungkin orang-orang untuk mendoakan kita. Nggak apa-apa, tapi yang pertama kali ketika kita punya masalah, ketika kita diperhadapkan dengan apapun, kita harus datang pertama kali pada Tuhan Yesus. Bukankah ini sebuah undangan Tuhan Yesus buat kita? Jadi bukan hanya waktu kita percaya Yesus, waktu kita dalam dosa, kemudian Tuhan Yesus menawarkan keselamatan buat kita. Dia berkata, datang kepadaku. Tapi bukan hanya itu. Setelah kita percaya, setelah kita hidup di dalam Tuhan, melewati seumur hidup kita di bumi, ada banyak hal yang kita alami. Tuhan Yesus tetap memberikan tawaran buat kita. Ketika kita menghadapi apapun, datanglah pada Yesus. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah datang pada Yesus. Datang melalui apa? Di dalam doa. Dalam apa? Pujian penyembahan. Baca firman. Terus berdiam diri menantikan Tuhan berbicara. Apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Jadi datang pada Yesus, itulah undangan Tuhan Yesus buat kita. Bapak Ibu, kita kalau diundang sama Bapak Presiden, bukankah kita senang ya? Kita pasti senang kalau diundang. Ayo datang ke istanaku, saya mau kasih makan dan sebagainya. Wah, kita senang. Apalagi nih yang mengundang kita adalah Tuhan Yesus, Raja segala raja, Raja semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menenun kita, yang tahu tentang kita seluruhnya. Dia berkata, datanglah kepadaku. Bahkan di Matius kalau tidak salah Matius pasal 11 ya, Matius pasal 11. Konsen berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah sebuah undangan Tuhan Yesus buat kita. Itu adalah sebuah keistimewaan kita. Tuhan berikan kita Tuhan berikan kita sebuah undangan khusus. Ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau menambahkan juga Bapak Ibu. Bukan ketika punya masalah baru kita datang ke Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kita banyak duit, ketika kita sehat, ketika kita sukses, semuanya kita harus datang kepada Tuhan. Jadi bukan ketika menghadapi masalah aja baru kita datang ke Tuhan. Tapi dalam seluruh hidup kita, apapun, setiap hari, kita harus datang kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya tuh berpikir gini, kalau kita cuma makan sekali seminggu, kita sehat nggak Bapak Ibu? Pasti lemas dan sebagainya. Sama dengan rohani kita nih Bapak Ibu, kalau kita cuma datang ke Tuhan seminggu sekali, gimana roh kita kuat Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, kita harus datang ke Tuhan itu bukan hanya sekali, tapi paling enggak
Ada komsel-komsel yang kita lakukan di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Juga ada doa malam, ada pemuda. Ayo mari bergabung. Kenapa itu dilakukan oleh gereja? Supaya kita nih bertumbuh, kita nih kuat. Kita harus datang pada Yesus. Mungkin di rumah kita punya ibadah keluarga, oke. Kita punya mesbah keluarga, oke. Kita mencari Tuhan secara pribadi, oke. Tapi kita juga harus berkumpul secara korporat. Ya mungkin dimengerti Bapak Ibu kalau mungkin kuota dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu daripada kuotanya dipakai untuk lihat YouTube, nonton yang nggak membangun iman, melihat sosial media, melihat semua yang tidak, mendingan Bapak Ibu ayo pakai kuota itu untuk beribadah, pakai kuota itu untuk datang pada Yesus. Seminggu 2 kali aja ibadah umum kemudian komsel. Supaya apa? Kita dalam menghadapi masalah, kita tidak takut, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita tidak putus asa. Karena kita tahu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Maaf ya Bapak Ibu sebentar ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ketika apapun yang sedang kita hadapi, ayo datang pada Tuhan. Hari-hari ini kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa ketika kita menghadapi masalah apapun, kita tahu bahwa Tuhan kita tuh tahu segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya mobil, motor, atau handphone rusak, nggak mungkin dong mobil itu rusak dibawa ke tukang servis handphone. Kan nggak mungkin. Harus dibawa ke tukang servis mobil. Kalau motornya rusak, harus dibawa ke tukang servis motor. Kalau handphonenya rusak, nggak mungkin dibawa ke tukang servis mobil. Pasti ke tempat di mana tukang servis HP. Apapun sesuai dengan keahliannya. Sama ketika kita punya masalah, jangan cari manusia Bapak Ibu. Jangan cari kekuatan di luar Tuhan. Karena mungkin manusia bisa menolong. Bisa, tapi terbatas. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, tidak terbatas kuasanya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, datang pada Yesus karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu seluruh bagian-bagian tubuh kita. Dia tahu hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata, masa depan kita pun Tuhan tahu. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya jangan salah alamat Bapak Ibu. Datanglah pada Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah hari-hari ini, ketika mungkin keuangan kita bermasalah, ekonomi kita bermasalah, kesehatan kita bermasalah, apapun, datanglah pada Yesus. Tapi sekali lagi, ketika kita juga diberkati, ketika kita sehat, ketika kita banyak uang, ketika kita sedang berhasil, datang juga pada Yesus. Karena Tuhan Yesus menunggu kita. Dia menunggu, dia sangat rindu untuk setiap kita datang kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, jadi mari ketika kita menghadapi masalah, jangan cari yang lain. Datanglah kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Dalam pergumulan apapun, ketika kita menghadapi masalah, kita harus memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya kita tenang, bukan hanya kita datang pada Yesus, tapi yang ketiga, langkah ketiga, kita harus punya iman yang teguh. Nah Bapak Ibu kita baca di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu ketika Petrus tadi dia mau berjalan di atas air ya, kita lihat bahwa ketika dia bilang, Tuhan,
kalau engkau itu suruh aku datang. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dia berjalan. Dan ketika dia keluar dari perahu, firman Tuhan berkata ketika dia melangkah keluar dari perahu, dia sudah berjalan di atas air. Enggak tahu berapa langkah, tapi firman Tuhan berkata dia sudah keluar dari perahu dan berjalan. Ketika dia berjalan di atas air, dia mulai merasa ada tiupan angin. Dia mulai merasa ada gelombang. Dia mulai merasa, wah, ada ombak nih. Dan firman Tuhan berkata, dia mulai takut. Ketika dia mulai merasakan angin, dia mulai takut. Dan ketakutan itulah yang membuat dia hampir tenggelam. Firman Tuhan berkata, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Harusnya dia tetap tenang. Kan Tuhan Yesus yang suruh datang. Kalau Tuhan Yesus suruh datang, pasti Tuhan Yesus juga yang akan menolong dia untuk bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai merasa bahwa ada masalah di sekelilingnya, ada angin di sekelilingnya, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Dan dia berteriak kepada Tuhan Yesus, tolong aku. Apakah pada saat dia berteriak itu Tuhan Yesus tidak menolong? Tuhan Yesus menolong. Tapi setelah itu Tuhan Yesus berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seandainya Petrus tidak bimbang, seandainya Petrus itu percaya dan yakin bahwa dia bisa berjalan di atas air, pasti dia orang kedua yang bisa berjalan di atas air setelah Tuhan Yesus ya. Tapi karena ketika dia melihat angin, dia merasakan angin mulai menerpa dia, dia mulai merasa ada gelombang, dia mulai takut. Dan ketakutan itu membuat dia tenggelam. Dia tidak bisa berjalan dan akhirnya dia berteriak. Bapak Ibu, seringkali dalam pergumulan, dalam masalah kita belum mungkin mendengar jawaban Tuhan, kita belum menerima jawaban Tuhan, kita belum melihat jawaban Tuhan. Itu membuat mungkin kita bimbang, membuat kita kurang percaya, membuat kita ragu. Akhirnya iman kita, wah, gimana nih Tuhan janji? Katanya dia mendengar doaku, tapi kok sampai sekarang nggak ada jawaban? Kok nggak ada jalan keluar? Kok nggak ada? Seperti yang firman Tuhan katakan, kita mulai goyah, kita mulai bimbang. Nah, kita memerlukan iman, Bapak Ibu. Iman itu bukan hanya ketika kita percaya Tuhan Yesus terus selesai. Iman itu harus kita rawat supaya bertumbuh. Karena iman itu kalau tidak bertumbuh, maka iman itu menjadi kerdil dan mati. Makanya firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman itu penting Bapak Ibu. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus berkembang, iman itu tidak statis, iman itu tidak diam, tapi iman itu harus bertumbuh terus-menerus. Dari waktu ke waktu iman kita terus bertumbuh, iman kita terus bertambah, iman kita terus harus kuat, sehingga apapun yang terjadi kita kuat, iman kita kuat, tidak mudah terpengaruh, tidak goyang, tidak ragu. Kita tetap percaya, kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar, iman dasar buat kita. Nah kalau iman kita ini tidak kuat, iman kita ini tidak kita bangun, iman kita tidak bertumbuh dan berkembang, maka dasar itu tidak akan kuat. Seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang yang membangun di atas pasir dan di atas batu berbeda. Ketika banjir, ketika air datang, hujan turun, yang membangun di atas pasir, rumahnya akan roboh. Tapi yang membangun di atas batu karang, batu dia akan kokoh. Sama, iman kita harus dibangun di atas apa? Firman Tuhan, supaya iman kita kokoh. Ketika ada masalah, ada apapun kita tidak ragu, kita tidak bimbang, kita akan tetap
kokoh, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kita tidak maksudnya jadi nggak percaya sama Tuhan seperti yang Petrus alami. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, pasti Tuhan menolong kita. Cepat atau lambat, pasti ada pertolongan Tuhan buat kita sesuai dengan waktu Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus punya iman yang teguh. Kita harus tetap percaya. Bapak Ibu kalau baca dalam Injil-Injil ya, Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Bapak Ibu bisa lihat di situ dikatakan bahwa orang-orang itu sembuh karena iman. Imanmu telah menyelamatkan kamu, imanmu telah menyembuhkan kamu, iman dan iman. Jadi iman itu peranan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi iman kepada siapa Bapak Ibu? Iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kalau dia sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia sudah berkorban buat Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sudah diselamatkan. Maka masalah kita pun Tuhan pasti tolong. Tuhan gak mungkin membiarkan kita. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita sendirian. Tuhan pasti ada selalu bersama dengan kita. Itulah yang harus menjadi dasar iman kita yang kokoh. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini, ayo bangun imanmu. Bangun imanmu, baca firman, dengar firman, ibadah, komsel. Kenapa? Supaya kita bertumbuh. Karena di komsel itu Bapak Ibu, di sana kita mendengar banyak kesaksian dari saudara-saudara kita yang lain. Kita mendengar ada firman Tuhan dari teman-teman kita yang lain. Apa yang mereka alami. Itu menguatkan iman kita. Membuat iman kita semakin bertumbuh. Sebab itu komsel itu perlu Bapak Ibu. Ibadah minggu perlu. Tapi ayo mari. Ambil waktu juga. Kalau Bapak Ibu bisa Selasa, ayo Selasa. Rabu bisa. Ayo Rabu. Kalau Kamis bisa, ambil hari Kamis. Kenapa? Perlu. Pemuda gabung ke Ibu Indri hari Minggu. Gabung. Supaya kita semakin dikuatkan hari-hari ini. Kita perlu iman yang kokoh Bapak Ibu. Dan iman yang kokoh itu tidak datang dengan sendirinya. Iman yang kokoh itu harus dibangun. Dibangun atas apa? Firman Tuhan. Kalau kita jarang dengar firman, nah iman kita bagaimana kokoh. Iman kita bagaimana kuat. Jadi itu perlu sekali Bapak Ibu. Ayo, mari kita bangun kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Karena iman pada Tuhan Yesus itu sangat penting. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Bapak Ibu, saya kemarin baca di internet, salah satu peraturan di Korea Selatan adalah dari 10 peraturan ya, ada salah satu ketika orang beribadah atau beribadah ya, itu hukumannya adalah hukuman mati. Nah, pada tahun 2013 ada 80 orang Kristen di Korea Utara dieksekusi mati di depan umum dan ditonton oleh warga Korea Utara karena mereka kedapatan memiliki Alkitab. Ada 80 orang dieksekusi mati karena mereka ketangkap punya Alkitab. Bapak Ibu, mereka rindu punya Alkitab karena mereka mau baca firman supaya iman mereka bertumbuh. Dan risikonya apa? Nyawa mereka taruhannya. Nah kita di Indonesia kita masih bebas nih Bapak Ibu. Kita masih punya Alkitab, masih punya handphone. Ayo baca firman Bapak Ibu. Karena dengan firman iman kita tumbuh, iman kita kuat. Jangan seperti saudara-saudara kita di Korea itu, mereka harus membayar harga yang mahal supaya iman mereka tumbuh, iman mereka kuat. Mereka harus melanggar peraturan pemerintah, tapi akibatnya apa? Nyawa mereka melayang. Akibatnya mereka meninggal, dieksekusi mati. Hari ini saya mengajak kita, ayo Bapak Ibu, bangun imanmu supaya kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus.
Ketika ada masalah, ada badai, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita percaya pasti Tuhan Yesus menolong kita. Nah, Bapak Ibu, ini 3 langkah yang saya sampaikan buat kita hari ini. Ketika kita punya masalah, yang pertama, kita harus tenang. Jangan takut karena ada Yesus. Yang kedua, ketika kita punya masalah, datanglah pada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada manusia. Jangan datang kepada kekuatan dunia. Datanglah pada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika kita punya masalah, mari memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita tetap menghadapi apapun, kita pasti diberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu pernah mungkin bukan hanya mendengar ya, tapi mungkin juga pernah, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah menyanyikan lagu It Is Well ya. Kita sering dengar pujian ini, It Is Well ya. Nah, mungkin terjemahannya ada yang berkata nyamanlah atau tenanglah jiwaku. Tapi saya mau menceritakan bagaimana lagu ini bisa ditulis oleh seorang yang sungguh-sungguh mengalami pergumulan dan masalah. Di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang dia hadapi, dia bisa menulis lagu ini, dan lagu ini sampai hari ini sering dinyanyikan, menjadi berkat buat banyak orang. Ya, saya coba membaca tentang kisah hidupnya, kesaksiannya sungguh luar biasa. Bapak ini bernama Horacio, kalau Bapak Ibu pernah mungkin baca ya, Horacio, dia ini seorang pengacara yang kaya raya di Chicago, Amerika. Dia bukan hanya seorang pengusaha kaya raya, tapi dia seorang bukan pengacara ya, bukan hanya pengacara, tapi seorang bisnismen yang kaya raya. Dia memiliki pada tahun itu ya sekitar tahun 18 sekian, dia punya real estate yang sangat besar di sana. Dia termasuk orang yang sangat kaya. Tapi Bapak Ibu, dia juga seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Dia melayani Tuhan, dia setia, dia rajin beribadah, dia melayani Tuhan. Nah, kemudian dia mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya. Yang pertama, dia punya anak laki-laki sekitar berumur 10-15 tahun. Anak laki-laki satu-satunya. Kebetulan dia punya anak 5 orang ya. 4 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, anaknya yang berusia sekitar 10-15 tahun itu meninggal karena demam berdarah. Karena tidak bisa ditolong, dia meninggal. Kemudian bukan sampai di situ aja, beberapa waktu kemudian dia mengalami kebakaran yang hebat. Semua harta bendanya hangus, bahkan real estate-nya itu hangus. Hilang semua harta kekayaannya. Setelah itu dia berpikir, wah, kami daripada stres menghadapi situasi ini, dia mengajak istri dan keempat anaknya untuk pergi ke Eropa berlibur, sekaligus mengikuti seminar dari pendeta D.L. Moody. Jadi mereka akan pergi ke Eropa. Nah, sayangnya pada hari waktu mereka mau berangkat ke Eropa, tiba-tiba Bapak Horacio ini tidak jadi pergi karena ada urusan bisnis yang mendadak sehingga dia membatalkan perjalanan. Hanya istrinya dan keempat anaknya yang putri ini berangkat. Waktu di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal pengangkut besi dari Inggris. Kemudian kapal itu tenggelam. Keempat anak dari Bapak Horacio ini tidak tertolong, keempatnya meninggal. Hanya istrinya yang bernama Anna itu yang selamat. Kemudian dia dirawat di Inggris dan dia mengirim telegram kepada suaminya dan suaminya datang ke Inggris. Nah, dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, saya percaya siapapun kita, pasti kita akan
mungkin bersungut-sungut, mungkin kita menyalahkan Tuhan, mungkin kita marah, mungkin kita tidak bisa menerima. Kok begini sih, anak-anak saya semua meninggal, harta kekayaan saya semua hilang. Apa yang saya bangun semua harus selesai. Tapi Bapak Horesia ini tidak pernah bersungut-sungut. Justru melalui peristiwa ini, dia menulis lagu ini. Dia menulis pujian ini. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah yang sulit apapun, ketika dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong dia, dia tidak mengeluh. Justru dengan semua masalah yang dia hadapi, dia bisa menuliskan lagu It Is Well. Kalau Bapak Ibu bisa ada di YouTube ya, Bapak Ibu di Google ya, Bapak Ibu bisa cari cerita, cari dan baca ceritanya tentang Bapak Horesia ini. Bahwa dia luar biasa kesaksiannya. Jadi melalui kesaksian dia ini Bapak Ibu kita belajar bahwa masalah seberat apapun itu jangan membuat kita menjadi orang yang menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Enggak. Di balik semua masalah yang kita hadapi ada rencana Tuhan. Dan bukan sampai situ saja Bapak Ibu. Bapak Horesia ini kembali bersama istrinya ke Amerika dan mereka diberkati Tuhan dengan 3 orang anak lagi. Yang satu laki-laki. Tapi anak laki-lakinya juga meninggal. Tinggallah kedua anaknya yang perempuan. Bukan itu saja. Mereka juga dikucilkan dari gereja. Jemaat gereja itu mengatakan, ada dosa apa sih Bapak ini dan keluarga sampai masalah bertubi-tubi datang. Mereka dikucilkan dari gereja di mana mereka tempat beribadah. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Amerika. Mereka pindah ke Yerusalem dan melayani di sana sampai Tuhan panggil mereka. Dari kesaksian ini kita mau belajar, Bapak Ibu, bahwa tidak ada dari satu pun yang tidak punya masalah. Nah, saya mau baca, ada sebuah kutipan berkata gini, Bapak Ibu coba dengarkan kutipan ini. Kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak dan bebas dari masalah di dunia ini. Sekali lagi ya, kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak dan bebas dari masalah di dunia ini. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Sekali lagi, tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Jadi melalui tragedi yang dialami oleh keluarga Horesia ini tidak dapat merenggut sukacita mereka. Oleh karena apa? Mereka percaya bahwa penebusan Yesus Kristus telah diberikan untuk mereka. Jadi apapun masalah yang mereka sedang hadapi, yang sedang mereka menimpa mereka, mereka percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan pengorbanan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah kita, ingat bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa dia sudah mengorbankan hidupnya, nyawanya, darahnya buat kita. Jadi masalah tidak akan pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan yang sudah mungkin disampaikan hari ini, yang mungkin kita dengar, yang mungkin sederhana, tapi biar mari kita mau belajar ketika kita menghadapi gelombang badai, ketika krisis datang, ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, bahkan ketika kita diberkati atau kita sedang berhasil, ketika kita sedang sukses atau apapun, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus telah memberikan kita jaminan ketika ada masalah, biar kita menjadi tenang. Kita tidak takut,
karena ada Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika ada masalah atau pergumulan, kita datang pada Yesus. Alamat yang tepat, kita datang padanya. Yang ketiga, ketika ada pergumulan atau masalah, biar iman kita tetap tertuju pada Tuhan Yesus. Kita tetap memiliki iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Kita tidak tergoyahkan dengan apapun. Itulah jaminan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu, mereka dalam pergumulan, permasalahan apapun Tuhan. Firman-Mu sudah Engkau berikan kepada kami semua hari ini. Roh Kudus bekerjalah melalui firman-Mu atas hidup kami, sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan hari-hari untuk kami melewati situasi kami. Apapun keadaan di sekeliling kami tetap yakin Tuhan menolong kami. Tuhan tahu semua yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus dalam setiap kami Tuhan. Supaya kami bertumbuh, kami semakin kuat dalam Engkau. Hamba boleh selesai berbicara, biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar kami renungkan itu dan kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya serahkan waktunya buat Ibu Indri, silakan.